Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu, yaitu mengenal isi kitab Bhagavad Gita. Nah, video ini merupakan video yang diperuntukkan untuk anak kelas 6 sekolah dasar semester 1. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah, mari ambil sikap amustikarana. Kita berdoa. Om Purwo Jato Brahmana Brahmacari Dharma Wasanas Tapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasya Sarwa Amartana Sakama. Om Santi 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 Om. Nah, anak-anak, di tangan Bapak sekarang sudah ada salah satu buku kecil. Nah, buku ini merupakan salah satu kitab suci agama Hindu. Kitab suci ini dinamakan sebagai Kitab Suci Bhagavad Gita. Nah, anak-anak di rumah pasti juga memiliki kitab suci seperti ini. Kitab ini merupakan salah satu kitab agama Hindu yang disebut dengan Pancamaweda atau Bhagavad Gita. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang isi dari kitab suci Bhagavad Gita. Jadi simak videonya hingga selesai agar kalian dapat memahami materi di video pembelajaran kali ini dengan baik. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu kalian akan dapat mengenal Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Yang kedua, kalian akan dapat memahami isi dari kitab suci Bhagavad Gita. Yang ketiga, kalian akan dapat memahami makna yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan yang terakhir, kalian akan dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita. Nah, kita langsung masuk pada poin pertama, yaitu mengenal Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Tahukah kalian Bhagavad Gita itu artinya adalah nyanyian suci atau nyanyian Tuhan? Bhagavad Gita juga disebut sebagai Gita Upanishad. Bhagavad Gita adalah hakikat segala pengetahuan Weda. Jiwa Bhagavad Gita ada pada Bhagavad Gita itu sendiri. Bhagavad Gita juga disebut sebagai nama lain yaitu Upanishad karena merupakan bagian terakhir dari Weda. Sehingga Bhagavad Gita ini disebut sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima. Bhagavad Gita merupakan ajaran yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Nah, pada saat itu Arjuna sedang mengalami keraguan-raguan di medan perang Kurukshetra, di mana pada saat itu ia melihat bahwa pasukan yang akan menjadi lawannya merupakan saudara-saudaranya, guru dan sanak-sanak saudara lainnya. Sehingga ia merasa lemah lunglai dan tidak berdaya untuk melanjutkan pertempuran itu. Sehingga pada akhirnya Sri Krishna sebagai awatara Wisnu yang turun ke dunia untuk membebaskan Dharma dari pengaruh adharma, memberikan nasihat kepada Arjuna berupa ajaran-ajaran yang terkandung dalam Bhagavad Gita ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Bhagavad Gita merupakan kitab suci agama Hindu yang disebut sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima. Nah, Bhagavad Gita ini merupakan nasihat atau wejangan suci yang disampaikan kepada Arjuna oleh Sri Krishna. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian kedua, yaitu isi dari kitab suci Bhagavad Gita. Secara garis besar, kitab suci Bhagavad Gita terdiri atas 18 bab. Dan pada masing-masing bab ini terdiri atas beberapa sloka, yaitu sebagai berikut. Bab 1 Arjuna Wisada Yoga, yaitu berisi tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan. Nah, pada bab ini terdiri atas 47 sloka. Bab 2 Samkhya Yoga, berisi tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga yang terdiri atas 72 sloka. Bab 3 Karma Yoga, berisi tentang karma yoga, terdiri atas 43 sloka. Bab 4 Jnana Yoga, berisi tentang jalannya ilmu pengetahuan
yang terdiri atas 42 sloka. Bab 5, Karma Samniasa Yoga, yang berisi tentang cara untuk melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Pada bab ini terdiri atas 29 sloka. Bab 6, Dhyana Yoga, yang berisi tentang yoga yang sejati, terdiri atas 47 sloka. Bab 7, Jnana Wijnana Yoga, yang terdiri dari 30 sloka yang berisi tentang Tuhan dan dunia. Bab 8, Aksara Brahma Yoga, yang berisi tentang jalannya evolusi dari kosmos, yang terdiri atas 28 sloka. Bab 9, Raja Widya Raja Guhya Yoga, yang berisi tentang Tuhan adalah melebihi dari ciptaannya. Nah, pada bab ini terdiri atas 34 sloka. Bab 10, Wibhuti Yoga, yang berisi tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya. Nah, pada bab ini terdiri atas 42 sloka. Bab 11, Wiswarupa Darsana Yoga. Pada bab ini terdiri atas 55 sloka, di mana berisi tentang penglihatan rohani yang diberikan kepada Arjuna untuk dapat melihat bentuk dari alam semesta Sri Krishna. Bab 12, Bhakti Yoga, yang berisi tentang Tuhan dan Saguna, Iswara lebih dekat daripada yang nirguna. Nah, pada bab ini terdiri atas 20 sloka. Bab 13, Setrajna Yoga. Pada bab ini terdiri atas 34 sloka yang berisi tentang lanjutan dari bab 12 sebelumnya. Bab 14, Gunatraya Wibhaga Yoga. Pada bab ini terdiri atas 27 sloka yang berisi tentang yoga perincian dari Triguna. Bab 15, Purushottama Yoga, yang berisi tentang yoga dan Purushottama, terdiri atas 20 sloka. Bab 16, Daiwa Sura Sampat Wibhaga Yoga, yang berisi tentang alam pikiran ketuhanan dan kesetanan, yang terdiri atas 24 sloka. Bab ke-17, Strada Traya Wibhaga Yoga, yang berisi tentang Triguna dalam fenomena keagamaan. Pada bab ini terdiri atas 28 sloka. 11, Moksha Samnyasa Yoga, yang berisi tentang kesimpulan, terdiri dari 78 sloka. Nah, anak-anak, itulah isi dari ke-18 bab dalam kitab Bhagavad Gita. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu makna yang terkandung dalam isi pokok Bhagavad Gita. Ajaran Bhagavad Gita bermaksud menyelamatkan manusia dari kebodohan kehidupan duniawi ini. Bhagavad Gita juga mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Melalui ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna sebagai awatara Wisnu yang bertugas memelihara dunia, menyadarkan manusia apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya. Sebenarnya kita semua diliputi oleh kebodohan, sehingga kita mulai bertanya, mengapa kita menderita? Dari mana sebenarnya asal kita? Kemana tujuan kita setelah meninggal? Untuk menyadarkan manusia dari kebodohan itulah Bhagavad Gita disabdakan. Kitab suci Bhagavad Gita memberikan penjelasan dengan terang menderang tentang prinsip-prinsip agama dan spiritual. Nah, anak-anak, itulah pentingnya Bhagavad Gita dalam kehidupan kita, sehingga buku Bhagavad Gita atau kitab Bhagavad Gita ini sangat mempunyai makna yang dalam bagi kehidupan kita di dunia ini. Bagian yang keempat, nilai yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, anak-anak, seperti yang kalian sudah ketahui bahwasanya kitab Bhagavad Gita ini terdiri atas 18 bab, di mana masing-masing bab ini terdiri atas beberapa sloka. Semua sloka tersebut memiliki nilai-nilai yang penting untuk kehidupan kita di dunia ini. Salah satu contoh yaitu Bhagavad Gita pada bab 4, sloka 11, yang artinya, dengan jalan bagaimanapun, orang-orang mendekati dengan jalan yang sama itu juga memenuhi keinginan mereka. Melalui banyak jalan manusia mengikuti jalanku, oh Partha. Nah, dari sloka di atas menunjukkan bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada siapapun yang mendekatinya dengan penyerahan bakti dengan caranya sendiri-sendiri. Tuhan menerima semua harapan-harapan menurut alamnya sendiri.
mulai dari mereka yang menggunakan sajen-sajen sampai pada tingkat bersemedi. Dengan kata lain, sloka ini menjelaskan bahwasanya bagaimanapun cara kita untuk menuju atau sembahyang kepada Tuhan, tentu akan diterima dengan sepenuh hati jika kita melakukannya pula dengan sepenuh hati dan setulus hati. Nah, anak-anak, itulah salah satu contoh sloka yang mengandung nilai-nilai yang sangat dalam bagi kehidupan kita. Dan masih banyak sloka-sloka yang lain yang tentunya mengandung nilai-nilai yang berguna untuk kehidupan kita di dunia ini. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang isi dari kitab Bhagavad Gita. Semoga kalian dapat memahami materi di video ini dengan baik. Kita tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.